Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, khususnya buat teknisi parabola pemula. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggabungkan multi LNB atau multi satelit pada satu disk parabola. Dan di sini saya menggunakan disk parabola ukuran 6,8 feet ya. Jadi tidak sampai 7 feet ukurannya, hanya 6,8 feet. Dan di sini saya akan berusaha tracking untuk banyak satelit atau menggunakan banyak LNB. Kira-kira satelit apa saja yang bisa terlock pada tracking kita kali ini dengan menggunakan disk yang ukurannya 6,8 feet. Dan di sini ini saya tunjukkan, ini sudah saya pasang 2 LNB ya, 2 LNB. Dan di sini ada besi, kita menggunakan besi L seperti ini. Besi L ini nantinya akan kita gunakan untuk menempelkan bracket LNB-nya ini ya. Dan LNB yang sudah terpasang ini adalah LNB twin. Kenapa saya menggunakan LNB twin? Karena tujuannya adalah supaya tidak lagi menggunakan switch on off atau switch 22K. Karena di dalam LNB twin ini di dalamnya sudah terdapat switch on off atau switch 22K nya. Dan LNB yang sudah terpasang ini rencananya adalah untuk LNB ASA-ASAT 7 dan ASA-ASAT 5. Sekaligus LNB yang sudah terpasang ini khususnya pada LNB ASA-ASAT 5 ini berada pada titik fokusnya ya. Namun agak sedikit bergeser sedikit ya. Jadi tidak benar-benar pada titik fokusnya, hampir di tengah-tengahnya ya, namun lebih dekat kepada LNB untuk ASA-ASAT 5-nya ini titik fokusnya. Satelit-satelit apa saja yang nanti bisa kita tangkap atau kita tracking menggunakan disk ukuran 6,8 feet ini, simak terus video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya bisa benar-benar difahami. Dan untuk menentukan jarak LNB-nya ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu pada video saya yang berjudul Teori dan Praktek Cara Menentukan Jarak LNB dengan Tepat dan Benar. Dan linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi video saya ini. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan dulu kepada sobat-sobat perlengkapan-perlengkapannya ya. Seperti LNB-LNB-nya akan saya tunjukkan dulu kepada sobat-sobat. Oke, ini dia sobat-sobat LNB yang nantinya akan kita gunakan. Dan ini saya tunjukkan juga kepada sobat-sobat untuk bracket-bracketnya ini ya. Ini sudah saya potong-potong seperti ini. Kenapa harus dipotong-potong seperti ini? Tujuannya adalah apabila LNB ini nanti letaknya berdempetan atau berdekatan dengan LNB yang lainnya, maka nanti bisa lebih mepet lagi ya LNB-nya ini. Tujuannya seperti itu, kenapa harus dipotong bracket-bracketnya ini ya. Dan ini juga nanti disesuaikan dengan letak LNB ini di mana harus dipasang nanti ya. Kemudian di sini saya menggunakan juga ini disek switch 4x1 ya. Dan untuk LNB-LNB-nya ini semua menggunakan LNB bekas. Tidak ada yang baru ya, ini LNB-nya ini. Untuk mereknya ini bervariasi ya. Ada yang merek Matrix, ada yang merek MMP di sini. Ada yang merek ini sudah hilang nih ya, entah apa ini mereknya ini. Ini ada MMP juga. Ini MMP juga ya. Jadi ini sepertinya kalau yang ini yang hilang ini Goldsat ini ya kalau tidak salah. Ini Goldsat. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini LNB ini LNB twin ya, artinya ini berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Jadi salah satunya di dalamnya sudah terdapat switch on off atau switch 22K nya ya, seperti ini contohnya. Ini LNB yang di dalamnya sudah ada switch on off nya ya. Dan di sini ada input dan ada outputnya ya ini ya. Jadi untuk inputnya ini adalah untuk mengkoneksikan dari LNB yang satunya ke LNB yang ini. Kemudian outputnya ini nantinya akan kita masukkan ke receiver ataupun ke disek switch 4x1 nya. Kemudian ini di sini, ini untuk receivernya, receiver yang akan kita pakai untuk tracking nanti, saya menggunakan receiver merek Getmecom Goxin ini ya. Dan untuk
monitornya itu bisa dilihat. Nah, saya menggunakan monitor TV LED 32 in. Dan pertama-tama nanti kita akan coba tracking satelit ASA17, yang mana itu bisa dilihat ya di monitornya. Itu dia di monitornya. Itu sudah kita posisikan pada channel 10 Pakistan ya, yang berada pada satelit ASA17. Oke sobat-sobat, nah, sekarang kita akan menuju ke disk parabolanya untuk mulai proses trackingnya. Oke, sekarang akan saya pasang dulu ini kabelnya ya. Ini kabel yang dari receivernya akan kita pasang. Oke, ini kabelnya sudah saya pasang. Dan untuk jarak LNB-nya ya, nanti di akhir video saya, kalau semua satelit yang akan kita lock sudah terlock, nanti akan saya tunjukkan kepada sobat-sobat jarak antara LNB-nya nanti berapa, nanti akan kita tunjukkan dan akan kita ukur bersama-sama ya. Oke, sekarang kita mulai proses trackingnya. Kita angkat disk parabolanya ya. Kita angkat disk parabolanya sedikit demi sedikit sambil kita pantau ya bar sinyalnya di monitor. Oke, itu sepertinya sudah mendapatkan sinyal ya. Bisa kita lihat dari sini 10 Pakistan mendapatkan sinyal sebesar 80 berapa itu? Sebesar 85% ya. Bisa kita lihat dari sini. 10 Pakistannya kita sudah mendapatkan sinyal sebesar 85%. Dan sekarang akan saya cek dulu channel-channel lainnya dan satelit ASA-5-nya ya, karena di situ kita menggunakan 2 LNB untuk satelit ASA-17 dan satelit ASA-5. Akan saya cek dulu channel yang lainnya, dan saya akan cek juga satelit ASA-5-nya apakah sudah langsung bisa terlock ya sobat-sobat. Oke sobat-sobat, di sini bisa dilihat ya, kita mendapatkan sinyal sebesar 85% untuk channel 10 Pakistan ya. Dan sekarang akan kita cek ya channel-channel yang lainnya ya. Nih, kita akan cek channel TV5 ini. Oke, ini dia channel TV5 mendapatkan sinyal sebesar 87% ya sobat-sobat ya. Oke, dan sekarang akan kita cek ya. Akan kita cek untuk satelit ASA-5-nya ya. Satelit ASA-5-nya ini dia Kuba Vision ya. Kuba Vision sudah mendapatkan sinyal ya sebesar 93%. Kita akan cek channel-channel yang lainnya lagi. Ini Katyusha ini sudah dapat sinyal ya sebesar 91, terkadang 92% ya sobat. Dan akan kita cek coba channel yang lainnya. Dan ini untuk channel RTR Planeta Asia ya, ini akan kita cek. Nah, bisa kita lihat ya, di situ mendapatkan sinyal 91% ya sobat ya. Oke, akan kita cek yang lainnya lagi. Ini TVE in Asia ini mendapatkan sinyal 91% juga ya, 91 terkadang 92 ya. Oke, sekarang akan kita cek lagi channel Rai Italia Asia ini ya. Oke, bisa dilihat di situ mendapatkan 90% ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita cek ini Dubai Sport mendapatkan 94% ya sobat-sobat.
94%. Oke, sekarang akan kita kembalikan lagi ke satelit ASA17, kemudian akan kita kembalikan lagi ke channel 10 Pakistan ya. Ini dia 10 Pakistannya ya. Oke, bisa dilihat ya, mendapatkan 85% ya sobat-sobat ya. Dan untuk pengaturannya ya, ini ya pengaturan 22K nya ya sobat-sobat, bisa dilihat di sini untuk pengaturan 22K nya untuk ASA17 22K nya off ya. Ya, untuk disek 1.0 nya ini belum berpengaruh ya sobat-sobat, karena kita belum memasang disek switch 4x1 nya ya. Jadi ini diisi berapapun dia tidak berpengaruh ya, tetap bisa menerima sinyal ya. Oke, di off kan saja dulu ya sementara. Nah, sedangkan untuk satelit ASA-5 nya ini saya tunjukkan kepada sobat-sobat ya. Untuk satelit ASA-5 nya ini pengaturannya, ini 22K nya on ya. Untuk portnya ini tidak berpengaruh karena belum menggunakan disek switch 4x1 ya. Nah, ini dia 22K nya kita on kan. Kenapa ini kita on kan? Karena ini untuk LNB yang hanya ada outputnya saja, tidak ada inputnya, maka di sini saya atur on ya. Sedangkan pada LNB yang di situ terdapat input dan di situ juga terdapat output, maka pengaturannya adalah off ya, seperti yang pengaturan ASA17 tadi ya. Nah, yang seperti ini ya, ini untuk ASA17 nya ini off ya. Ini berarti pada LNB nya di situ terdapat input dan juga terdapat output ya. Dan sekarang saya akan memasang ini ya, LNB ini akan saya pasang untuk log satelit Telkom nih sobat-sobat ya. Di sini saya menggunakan LNB ini merek MMP nih sobat-sobat ya. Itu dia mereknya itu ya, merek MMP ya sobat-sobat ya. Dan ini untuk bracketnya ini sudah kita potong seperti ini. Kenapa kita potong seperti ini? Tujuannya adalah supaya LNB ini nanti bisa lebih mepet pada LNB ASA17 nya ya. Oke, sekarang akan kita pasang ini ya. Oke sobat-sobat, sudah bersama-sama tadi kita lihat ya hasilnya di monitor. Dan sekarang ini akan saya tambahkan satu LNB lagi untuk log satelit Telkom 4. Oke, kita turunkan lagi ya parabolanya. Dan sekarang ini akan saya pasangkan ya di sini ya sobat-sobat. Oke, ini dia sudah saya pasang ya, ini LNB untuk satelit Telkomnya. Dan saatnya sekarang akan kita pasang disek switch 4x1 nya ya sobat-sobat, karena sekarang sudah 3 LNB ya, sudah 3 LNB, maka akan saya pasangkan disek switch 4x1. Ini kita copot dulu ya kabelnya yang ke receiver, dan ini outputnya ini akan kita pasang kabel ya, output LNB yang berada pada satelit ASA17 tadi ya. Ya, kita pasang seperti ini, dan ini akan kita koneksikan ke disek ya. Di sini saya koneksikan di LNB 3 ini ya sobat-sobat. Kita koneksikan di LNB 3 pada disek switch-nya ini ya. Oke, seperti ini.
Dan ini dari Telkom ini ya, dari LNB yang rencananya untuk log satelit Telkom ini ya, kita pasang juga kabel seperti ini. Dan sementara akan kita koneksikan di sini ya, di LNB2 ini ya. Kita koneksikan di port LNB2 nih pada disek switch 4x1 ya. Dan ini kabel ke receivernya akan kita pasangkan di sini ya, di output disek switchnya ini. Oke, jadi ini pengaturannya nanti ini ya, di LNB ini. Ini untuk AC17 nya kita koneksikan langsung ke disek switch ya. Di sini pada port LNB3, dan pengaturannya di receiver seperti tadi ya, off ya. 22K nya kita off kan, dan untuk AC15 nya ini tetap pada port 3 ya. Port 3 di sini. Untuk pengaturan 22K nya di receiver kita on kan ya. Dan ini LNB untuk satelit Telkomnya ini kita masukkan pada port LNB2 ya, ini ya, pada LNB2 di sini. Dan untuk pengaturan 22K nya ya, bisa di on kan sementara ini, atau juga bisa di off kan ya. Namun ketika ini nanti dipasangkan dengan LNB yang menggunakan switch on off di dalamnya, maka ini pengaturannya nanti on ya sobat-sobat ya. Jadi untuk sementara ini bisa off bisa on ya, atau bisa juga langsung kita on kan saja ya, ini pengaturannya ini ya, pengaturan 22K nya ya di receiver. Nah, sebelum disknya ini kita naikkan, saya lupa, akan saya atur dulu ya pengaturan receivernya ya. Oke, sekarang akan kita atur dulu ya pengaturannya ya. Nah, ini pengaturannya ini ya, 22K nya kita off, tetap off ya. Dan untuk disek 1.0 nya ya, ini kita isi 3 ya tadi sobat-sobat ya di sini ya. Oke, 3. Kemudian untuk satelit AC15 nya kita isi disek 1.0 nya kita isi 3 ya. Tadi kita sesuaikan dengan pemasangan yang di disek switch tadi ya. Ini 3, dan 22K nya kita on ya. Kemudian untuk Telkomnya ya, Telkomnya pengaturannya ini 22K nya kita on kan, sedangkan disek 1.0 nya port 2 ya. Nah, kita isikan port 2. Oke, sekarang akan kita mulai trackingnya ya. Di sini akan kita mulai, kita posisikan di satelit AC17 ya, pada channel dan Pakistan ini ya sobat-sobat. Dan sekarang kita akan menuju di parabola untuk mulai tracking ya. Oke sobat-sobat, tadi sudah saya atur ya di pengaturan receivernya, dan saatnya sekarang kita mulai tracking lagi ya. Kita naikkan pelan-pelan disk parabolanya ya, seperti biasa, sambil kita pantau bar sinyalnya di monitor ya. Oke, itu dia sobat-sobat, sudah mendapatkan sinyal ya, bisa kita lihat dari sini. Oke, masih belum stabil ya itu ya.
Oke, sepertinya sudah mulai stabil ya. Oke sobat-sobat, sepertinya kita sudah mendapatkan sinyal ya. Jadi bisa kita lihat dari sini, kita mendapatkan sinyal sebesar 81, terkadang 83 ya sobat-sobat. Kenapa kok mendapatkan sinyal 81, terkadang 83 ya, sedangkan tadi sebelum kita pasang disc switch kita bisa mendapatkan sinyal sebesar 85% ya. Bisa jadi ini adalah pengaruh disc switch yang kita pasangkan ya, karena disc switch itu juga mempengaruhi sinyal ya sobat-sobat ya, dan bisa jadi penurunan sinyal yang kita lihat ini disebabkan oleh disc switch yang kita pakai ya. Oke, sekarang akan kita cek ya, kita cek untuk channel-channel lain dan satelit yang lainnya apakah sudah sama-sama mendapatkan sinyal ya sobat-sobat. Oke sobat-sobat, sekarang akan kita cek channel yang lainnya ya. Kita cek dulu channel yang lainnya, channel TV5 ya. Kenapa kok TV5 ya sobat-sobat? Karena TV5 ini seringkali menayangkan siaran-siaran laga sepak bola ya sobat-sobat ya. Oke, ini dia TV5, kita mendapatkan 87% ya sobat-sobat. Dan sekarang akan kita cek ASAT 5 nya ya sobat-sobat. ASAT 5 ini dia Dubai Sport. Dubai Sport mendapatkan 93% ya. Akan kita cek channel yang lainnya lagi ya. Akan kita cek channel yang lainnya lagi. Ini dia Rai Italia Asia. Situ kita mendapatkan 90%. Coba kita cek yang lainnya lagi. Ini TVE in Asia ini mendapatkan 90% ya sobat-sobat, 90%. Sekarang akan kita cek channel yang lainnya. Nah, ini RTR Planeta Asia mendapatkan sinyal sebesar 90% ya, terkadang 88% ya. Dan ini Katiusa ini sama ini ya, karena transporternya sama ya, mendapatkan 90% ya. Dan ini channel Kuba Vision, kita cek Kuba Vision mendapatkan 91, terkadang 92% ya. Itu dia 91, terkadang 92%. Dan sekarang akan kita cek untuk satelit Telkom 4 nya ya sobat-sobat. Satelit Telkom 4 ini dia TVRI 4 ya, mendapatkan sinyal sebesar 74% ya di situ. Ini sekarang kita cek ini channel ANTV nya sobat-sobat ya. Channel ANTV mendapatkan 77% ya sobat-sobat ya. Trans 7 HD ini ya, ini mendapatkan 92% ya sobat-sobat ya. Di Trans 7 HD ini ya, mendapatkan 92%. Sekarang kita cek channel Trans TV HD, ini mendapatkan 77%. SCTV ini sama ya dengan Indosiar, mendapatkan 93 ya. Sekarang Net SD ini ya, Net SD mendapatkan 86% ya sobat-sobat. Sekarang akan kita cek TVN 1 atau RTV ini ya. RTV mendapatkan 96% ya sobat-sobat. Jadi lumayan ya hasil yang kita peroleh, lumayan bagus ini ya, lumayan bagus. Dan sekarang sobat-sobat akan saya tambah lagi nih ya, akan saya tambah lagi LNB nya ya. Oke, di sini saya akan menambahkan ini ya, LNB merek MMP ya. Dan LNB ini
akan kita pasangkan di bracket ini ya, di bracket ini. Dan ini nanti rencananya akan kita pakai untuk tracking satelit Cinasat 6B ya sobat-sobat ya. Oke, ini dia LNB nya, dan sekarang akan kita pasang ya sobat-sobat. Dan ini LNB ini, nah ini dia ya sobat-sobat, saya tunjukkan dulu. LNB ini yang satu ini adalah input ya, output, bukan input, ini adalah output, dan yang satu ini adalah input. Yang input ini akan kita koneksikan ke LNB yang satunya lagi ya sobat-sobat. Sedangkan outputnya ini tuh ada tulisan RCV ini ya, ada tulisan RCV ini maaf gambarnya ini kurang fokus ya. Ini ada tulisan RCV ini yang nantinya outputnya ya, output untuk ke disek 4x1 nya ya. Oke, sekarang akan kita pasang dulu ya LNB nya ini. Oke sobat-sobat, sekarang akan saya turunkan lagi ya, akan kita miringkan lagi parabolanya, dan akan saya tambah lagi LNB nya ini untuk tracking satelit Cinasat 6B.